Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Pi. Kali ini channel Pak Pi akan membahas tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Sebuah pertempuran heroik yang sangat menegangkan karena di situ melibatkan dua kekuatan besar dunia, yaitu Sekutu dan Poros. Sebelum mengikuti video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan, karena materi ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan kita yang sekarang masih belajar tentang sejarah. Perlu diperhatikan bahwa Sekutu dan Poros adalah kekuatan terbesar di dunia pada saat itu, pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu Sekutu di bawah kekuasaan Amerika Serikat yang melibatkan Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok. Sedangkan Poros diikuti oleh kekuatan besar dari Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, dari sejarah ini banyak hal yang akan kita peroleh, karena Perang Dunia Kedua melibatkan negara Indonesia sebagai objek dari penjajahan. Ikuti terus channel Pak Pi sampai akhir. Pertempuran Surabaya diawali dengan pendaratan tentara Sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang di bawah kepemimpinan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Aubert Walton Sotem Malabi untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang. Namun, kedatangan tentara Inggris itu ternyata dibuncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang menginginkan kembalinya Indonesia dalam administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan. Dan pada saat itu kekuatan militer pun dikerahkan untuk memasuki wilayah Indonesia. Kedatangan Sekutu itu dianggap melanggar, dan memang melanggar, apa yang disepakati oleh Brigadir Malabi dengan Gubernur Surabaya RMT Surya dengan tidak meninggalkan pelabuhan dengan radius 800 meter. Tidak hanya itu saja, kesombongan Sekutu juga ditandai dengan melayang-layangnya pesawat militer Sekutu di udara kota Surabaya. Bahkan sambil menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi ancaman pada rakyat Indonesia untuk segera menyerahkan senjata hasil rampasan tentara Indonesia dari tangan Jepang. Kesombongan Sekutu juga ditunjukkan oleh kekuatan militer darat dengan banyaknya rombongan tentara dengan kekuatan penuh angkatan daratnya mengitari kota Surabaya, dan itu yang tidak diharapkan oleh rakyat Surabaya. Maka arek-arek Surabaya menghentikan perjalanan tentara Sekutu dengan kekuatan militer itu. Nah, ini adalah tokoh dari Sekutu, dari tentara Inggris, yaitu Brigadir Malabi. Ini fotonya yang terbunuh. Sampai sekarang belum mengetahui siapa yang menembak bersama mobil yang ditumpanginya di Jembatan Merah, sebuah jembatan kenangan di Surabaya. Nah, di bawah kepemimpinan Malabi ini, kesombongan tentara Sekutu di Surabaya sangat luar biasa, sehingga akan memicu pertumpahan darah di Surabaya. Malabi bersama mobilnya yang ditumpanginya yang melewati Jembatan Merah. Reaksi arek-arek Surabaya sungguh luar biasa untuk menentang agresi militer Belanda dan kembalinya kekuasaan Belanda di Surabaya atau kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia. Ini reaksinya. Setelah kemerdekaan diproklamirkan, Presiden Soekarno memberikan maklumat kepada pemerintah Indonesia
pada tanggal 31 Agustus yang menetapkan bahwa sejak 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih harus terus dikibarkan di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Gerakan itu pun meluas ke segenap pelosok kota termasuk Surabaya. Maka seluruh wilayah Indonesia pada saat itu, setelah maklumat itu disampaikan oleh Presiden Soekarno, maka seluruh wilayah Indonesia mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Namun apa yang terjadi, sahabat channel Pak Bi, bahwa pada tanggal 19 September 1945 pada malam hari, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Plockman tiba-tiba mengibarkan bendera triwarna, yaitu merah, putih, dan biru, merupakan bendera negara Belanda yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, yaitu dengan mengibarkan bendera di tiang teratas Hotel Yamato. Maka pada saat itu pula bendera Belanda itu direaksi oleh arek-arek Surabaya. Sontak hal ini memancing kemarahan rakyat Surabaya pada pagi harinya, dan kabar itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Surabaya. Kejadian ini kemudian membuat Residen Sudirman yang dipimpin oleh Siddiq dan Haryono harus menemui Plockman untuk berunding dan segera menurunkan bendera tersebut. Namun usul itu malah ditolak dan mereka tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Maka terjadilah cekcok antara mereka. Plockman bahkan menunjukkan kesombongannya dengan mengeluarkan pistol hingga terjadi perkelahian di ruang perundingan. Lalu ia tewas dicekik oleh Siddiq yang juga akhirnya tewas oleh tentara Belanda. Sementara itu Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel. Di luar hotel, massa yang berdatangan semakin banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda. Ketika diberitahu bahwa perundingan menemui jalan buntu, para pemuda kemudian mendobrak pintu hotel, kemudian naik ke tangga untuk menurunkan bendera Belanda. Ini adalah pelaku perubek bendera di Hotel Yamato, Sumarsono. Sekutu pun semakin menjadi-jadi, melebarkan kekuasaannya ketika Malabi terbunuh di Jembatan Merah oleh arek-arek Surabaya. Maka ketika itu pula Sekutu di bawah mindset mengeluarkan ultimatum pengancaman kepada rakyat Surabaya. Apa reaksi rakyat Surabaya? Ternyata rakyat Surabaya bersama arek-arek dan para pejuang Surabaya tidak menghiraukan ultimatum itu. Tentu saja ultimatum itu tak dihiraukan rakyat Surabaya dan memutuskan untuk terus melawan hingga titik darah penghabisan. Hingga pada tanggal 10 November 1945, tepat hari itu juga terjadi pertempuran demi kemerdekaan negara Indonesia. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu
dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajahan, pemerintah Indonesia akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan lewat penetapan Pemerintah Nomor 2 UM tahun 1946 mengenai Hari Pahlawan di Yogyakarta 1 tahun kemudian. Menurut sejarah modern, bahwa pertempuran Surabaya itu setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Sementara itu, korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Sungguh merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Maka ketika itu pula Indonesia diakui oleh dunia bahwa Indonesia tetap berdaulat. Nah, demikian para pejuang merayakan kemenangan pertempuran di Surabaya. Merdeka! Indonesia tetap jaya!